Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada walhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah. Yang muliakan para alim ulama, para tetuha, para tokoh masyarakat, imam masjid, pengurus masjid, hadirin, hadirat, jemaah salat maghrib dan isya insyaallah Masjid Al-Furqan mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah curahkan. Kita tidak boleh menggerutu dengan suasana, dengan cuaca. Panas salah, hujan salah, enggak boleh. Semuanya adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Semuanya makhluk Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menggulirkan antara malam dan siang, kemarau dan hujan itu dengan hikmahnya. Bersyukur dan senantiasa bersyukur atas seluruh nikmat. Dan di antara nikmat yang paling agung tentu adalah nikmat iman, di mana dengan keimanan Allah Subhanahu wa taala pada saat yang sama memberi taufik kepada kita untuk menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban, hak-hak penghambaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada malam ini kita melanjutkan tadarus kita, tadarus surah Maryam, surat yang ke-19. Kalau pada ayat-ayat sebelumnya kita menemukan penyembahan terhadap makhluk Allah yang bernyawa, yaitu manusia, di mana ada sebagian orang menyembah Isa alaihissalam dan menganggapnya Tuhan. Pada ayat yang akan kita baca ini, kita akan menemukan bentuk kesyirikan yang bentuk penyembahannya kepada makhluk yang tidak bernyawa. Dan ayat-ayat ini terangkum di dalam cerita Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang siddiq. Apa itu siddiq? Nanti kita akan bahas. Dan seorang nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan Abul Anbiya, begitu istilahnya. Apa arti Abul Anbiya? Moyangnya para nabi. Kenapa disebut moyangnya para nabi? Jadi runutannya tuh begini. Moyang umat manusia seluruhnya tentu Nabiullah Adam alaihissalam, lalu turunannya, lalu Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ketika terjadi banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, dan itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat di dalam Al-Quran, manusia semuanya binasa. Tidak ada yang tersisa kecuali yang ikut perahu Nabi Nuh alaihissalam.
Qila, ada yang menyebutkan bahwa jumlahnya 80 orang saja. Bayangkan 950 tahun kurang lebih berdakwah, pengikutnya cuma 80. Subhanallah. Sabar betul Nabi Nuh. 80. Dan 80 itu tidak ada yang memiliki keturunan kecuali anak-anak Nabi Nuh selain yang kufur, selain yang sombong. Disebutkan oleh para ahli sejarah namanya Kan'an, wallahu a'lam. Tapi salah seorang anak Nabi Nuh. Nah, yang lain ada yang ikut, diantaranya Sam, Ham, Yafith. Jadi 3 anak inilah yang kemudian berketurunan. Jadi hanya 3 itu. Nah, Nabi Ibrahim itu garis keturunannya sampai pada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim kemudian dikaruniakan 2 orang anak. Yang pertama Ismail dari istri yang kedua, namanya Hajar. Kemudian dikaruniakan oleh Allah Ishaq dari istri yang pertama, menurut para ahli sejarah namanya Sarah. Ismail, Ishaq alaihimassalam ini berketurunan. Jadi semua nabi yang Allah utus itu adalah keturunan Ishaq dan Ismail. Keturunan Ishaq yaitu Yakub. Keturunan Yakub disebut Israil. Yakub itu disebut apa? Israil. Israil bimakna, asal maknanya menurut para ahli sejarah maknanya bagus. Israil itu bahasa Ibrani, maknanya adalah Abdullah. Menurut para ahli sejarah bagus, ya, bagus. Nah, Ishak keturunannya seluruh nabi-nabi sampai Nabiullah Isa alaihissalam itu keturunan siapa? Ishak. Adapun keturunan Ismail tidak ada yang menjadi nabi kecuali khatimul anbiya, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seluruh nabi semuanya keturunan Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya Nabiullah Ibrahim disebut sebagai moyang, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat Nabiullah Ibrahim, dan ini sifatnya bobotnya berat sekali. Yang pertama siddiqan. Ma makna siddiq? Kalau secara bahasa, siddiq itu adalah orang yang tidak pernah berkata bohong. Tidak pernah. Wa yataharras sidqa, dan senantiasa menjaga untuk senantiasa berkata benar. Kalau menurut para psikolog, semua manusia itu pernah berbohong
Jadi kalau kan ada tes kejiwaan begitu ya, tes kejiwaan yang mau jadi caleg tuh ada tuh tes kejiwaan, mau jadi karyawan pada perusahaan tertentu itu ada tes kejiwaan. Salah satu pertanyaannya itu, apakah ketika kecil kamu pernah bohong? Nah, kalau kita menjawab tidak pernah, itu dalam persepsi para psikolog Anda berbohong. Tapi kalau dalam konteks ini ternyata enggak. Nabi Ibrahim diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala Siddiq karena dia tidak pernah berbohong. Wa yataharra sidqa, dan senantiasa menjaga untuk senantiasa berkata benar. Dalam Al-Qur'an istilah berkata benar itu disebut dengan qaulun sadid, sebagaimana yang dipesankan oleh para khutbah, para khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum, dan seterusnya. Baik, Siddiq. Ibrahim ini kalau dia Abul Anbiya berarti dia apa? Nasranikah, Yahudikah, Muslimkah? Kita tidak perlu mencari jawaban selain jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia hanif, lurus. Lurus, hanif di sini ketauhidannya murni, tidak pernah ada persekutuan-persekutuan yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim dan persekutuan yang menjadi tindak tanduk Nabi Ibrahim. Musliman wa ma kana minal musyrikin, dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi ayat ini terdapat di surah Al-Imran sebagai penegasan bahwa Nabiullah Ibrahim bukanlah orang bukanlah orang yang bisa dianggap Yahudi atau Nasrani. Kalau seluruh nabi merupakan keturunan Ibrahim itu betul, tetapi kalau Ibrahim diidentifikasikan dengan Yahudi, Nasrani, tidak. Allah menegaskan itu bahwa itu tidak benar. Baik. Ada sebuah hadis terkait dengan Siddiq ini. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan." Seseorang itu senantiasa berkata jujur dan berusaha selalu jujur hingga ia dicatat oleh Allah sebagai orang yang siddiq. Yang bukan nabi bergelar as-siddiq itu hanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena siddiq itu berkaitan erat juga dengan tasdiq. Tasdiq itu apa? Membenarkan. Jadi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak pernah sedikit pun meragukan tentang informasi yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya gelar Siddiq itu kemudian mencuat dan menjadi gelar bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika tahun ke-10 dari kenabian pada peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang datang kepada Abu Bakar, teman ente tuh bilang gini, dia barusan dari Masjid Al-Aqsa. Dia bilang berangkat tadi malam, tapi dia sudah ada di Masjidil Haram.
Kalau bahasa kita tuh kurang lebihnya tuh gini, mengeramput benar. Kalau kawan nikam, nah gitu. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kalaulah Muhammad yang mengatakan itu, maka aku mempercayai apa yang lebih daripada itu, dan aku membenarkan apa yang lebih daripada. La in kana qala dzalik laqad shadaq. Seandainya memang dia benar berkata demikian, sungguh aku mempercayainya. Lalu lebih lanjut kata Abu Bakar, inni la usaddiquhu fi ma huwa ab'ad min dzalik, usaddiquhu bi khabaris sama fi ghadwatin aw rawhatin. Sungguh aku membenarkannya, mempercayai tentang hal yang lebih daripada itu. Aku percaya bahwa beliau dapat mendapatkan wahyu dari langit pada waktu pagi ataupun pada malam hari. Subhanallah. Nah, terkait dengan Siddiq yang disematkan gelar ini kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma ahadun aradtu alaihi al-islam aw al-iman aw an-nubuwah illa kanat lahu kabwah ghaira Abi Bakrin." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang menerima tawaran Islam dariku pasti sempat merasakan sedikit kebimbangan dalam diri. Ada keraguan dikit, jujur adalah, empat adalah. Namun tidak demikian dengan Abu Bakar radhiyallahu taala. Baik, kembali kepada ayat, apa kata Allah? Allah menyifati Ibrahim alaihissalam dengan siddiq, jujur, benar, dan membenarkan seluruh berita dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara pula karomahnya Nabiullah Ibrahim, selain beliau adalah Abul Anbiya, dan menurut para ulama kenapa beliau menjadi Abul Anbiya, karena siddiqnya tadi itu. Dia senantiasa membenarkan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanifan musliman, dia lurus, tidak bengkok keimanannya, tidak tercampur dengan dengan kesyirikan sedikit pun. Makanya dia menjadi Abul Anbiya. Karomah lain, Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah salah satu di antara dua nabi yang sampai pada maqam al-khullah. Apa itu khullah? Kalian pernah dengar Ibrahim Khalilullah? Apa makna Khalilullah? Ay kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi maqam darajat al-khullah atau Khalilullah ini hanya digapai oleh dua manusia, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tidak ada yang bergelar Khalilullah kecuali dua manusia mulia ini. Dan Nabiullah Ibrahim adalah a'zamul anbiya, seagung-agung nabi ba'da Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi yang paling mulia tentu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urutan selanjutnya menurut para ulama adalah Ibrahim alaihissalam. Di antara kehebatan Nabiullah Ibrahim juga Allah ceritakan pada ayat yang lain. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuh, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Menurut ahli tafsir, beberapa kalimat itu perintah dan larangan. Tidak ada manusia yang mampu menyempurnakan perintah dan larangan sesempurna Nabiullah Ibrahim.
Fa'atammahun, dia melaksanakannya dengan sempurna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim kemudian berkata, minta dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Nah, salah satu ujian yang diemban oleh Nabiullah Ibrahim ini adalah menyampaikan dakwatut tauhid kepada orang yang harus dibaktiinya, kepada orang yang paling dekat dengannya, pada orang yang harus dihormatinya, yaitu bapaknya. Tidak mudah Bapak Ibu untuk menyampaikan kebaikan kepada orang paling dekat. Betul? Mudahkah memberi nasihat kepada istri? Enggak mudah. Betul ibu-ibu? Ya, kecuali illa marhim rabbi, kecuali yang mudah ya, mungkin kesadarannya, humumnya, obsesinya sudah betul-betul kuat untuk menjadi orang yang taat kepada suami. Tidak mudah juga memadahi laki. Buju, piang ni pada hibini mudah kada? Tidak mudah. Perlu ada pembahasan yang lembut, yang tidak kasar, tidak menggurui dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke cerita antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya. Diksi yang dipilih, diambil oleh Nabiullah Ibrahim, ya abati. Ya abati itu panggilan kepada abah dengan kelembutan, bilutfin, panggilan lembut itu. Nah, dalam ayat lain misalnya Nabiullah Ismail alaihissalam ketika merespon perkataan, ungkapan abahnya Nabiullah Ibrahim ingin menyembelihnya, apa kata Nabiullah Ismail? Ya abati. Itu panggilan penuh ta'zim, kehormatan, kelembutan. Ya abati fa'al ma tu'mar. Abati. Ya abati. Jadi Nabiullah Ibrahim memulai dengan panggilan penuh dengan kelembutan. Bapaknya Nabiullah Ibrahim ini menurut ahlu sejarah namanya Azar. Terlepas dari perbedaan pandangan, pendapat, Azar ini pamannya kah, abahnya kah, wallahu a'lam. Ya, tetapi dalam pengistilahan di dalam Al-Quran ini Nabiullah Ibrahim menyebutnya sebagai abatun, wahai ayah. Ya. Azar merupakan orang yang terhormat di tengah-tengah kaumnya, dan seluruh penduduk kota Babilonia menurut sebagian ahlu sejarah itu adalah penyembah berhala, penyembah patung, semuanya kecuali Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabiullah Ibrahim menyeru ayahnya, wahai ayahanda, ya abati, penuh dengan kelembutan, penuh dengan rasa hormat. Memulai dengan suatu dialog. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru
wa la yughni 'anka syai'a. Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak dapat menolongmu sedikit pun? Jadi Nabiullah Ibrahim memakai logika yang sebenarnya antara dia dengan bapaknya tidak mungkin tidak bersepakat. Ini barang, melihat enggak, mendengar enggak. Sementara pian mendengar, melihat. Harusnya pian lebih afdol dibanding nih barang. Bahkan wala yughni 'anka syai'a, tidak dapat memberikan manfaat apapun kepada engkau, tidak dapat menolong sedikit pun kepada engkau. Jadi dimulai dengan dialog rasional seperti demikian. Dan Nabiullah Ibrahim tidak nembak bapaknya, bah, piani kafir. Enggak gitu. Piani kafir atau bah, piani salah. Enggak begitu. Pian kafir, pian salah. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Bapak Ibu sekalian, kesyirikan itu, kekufuran itu ngeri betul. Jadi kalau syaitan itu sudah menghiasi sesuatu dan sesuatu itu dapat menjerumuskan orang kepada kekufuran, maka hal-hal yang sifatnya harusnya rasional sekalipun menjadi tidak dipedulikan. Ini mendengar enggak, melihat enggak, disembah. Hebatnya syaitan itu menghiasi apa? Kekufuran, kesyirikan. Luar biasa sekali. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ayat selanjutnya, ya abati. Yang kedua, dipanggil lagi bapaknya dengan sebutan ya abati. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Duhai ayahanda, sungguh telah sampai kepadaku minal ilmi, sebagian ilmu, ma lam ya'tika, yang itu tidak diberikan kepadamu, ahdika siratan sawiyya, 4 ulun pian, niscaya ulun tunjukkan kepada pian jalan yang lurus. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu sekalian, tidak menyebut abahnya bah, piani jahil, kada tahu, kada berilmu, enggak begitu. Tetapi apa kata Nabiullah? Sebagian ilmu datang kepada ulun. Nah, aku memiliki ilmu. Atau hal-hal yang merendahkan yang lain. Jadi hebatnya Nabiullah Ibrahim ini berdialog dengan bapaknya tanpa ingin sedikit pun merasa merendahkan bapaknya yang kufur. Tidak pula beliau mengatakan piani sesat. Nah, yang kedua, ayat 44 selanjutnya, yang ketiga, ya abati la ta'budis syaitan innasy syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wahai ayahku, jangan engkau menyembah syaitan.
Maksudnya syaitan itu kan menghiasi segala kesyirikan. Jadi orang yang menyembah selain Allah dan berbuat kesyirikan, sejatinya mereka itu telah menyembah syaitan karena menuruti ajakan syaitan. Inna syaitana kana lirrahman asiyan. Sungguh syaitan itu telah durhaka kepada Ar-Rahman. Sudah disampaikan pada pertemuan di awal ketika kita memuqaddimahi tadarus surah Maryam ini. Kata ulama, surah Maryam ini adalah surah rahmah. Surah rahmah. Belasan kali disebut rahmah, rahman. Ya, inna syaitana kana lillah, bukan kana lillah, tapi kana lirrahmani asiyya. Jadi ayat kasih sayang. Maksudnya surah yang mengandung muatan-muatan rahmah. Jadi sampai ketika Nabiullah Ibrahim saja menyebutkan syaitan kepada Allah itu bermaksiat, Nabiullah Ibrahim memakai istilah nirrahman. Sungguh syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang maha rahman. Asian, bisa jadi berbuat maksiat, bisa jadi berbuat durhaka. Jadi kalau dalam ayat ini lebih maknanya kepada pembangkang atau durhaka, dan itu merupakan sifat yang melekat dengan syaitan. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam memakai Ar-Rahman ini juga sekaligus mengingatkan ayahnya bahwa Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Hanya saja syaitanlah yang selama ini menghalangi hamba-hambanya dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan dan kemaksiatan. 3. Yang keempat, apa kata Nabiullah Ibrahim? Ya abati. Dipakai terus ya abati. Saking ingin berlemah lembutnya. Inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Duhai ayahanda, ulun ini sangat khawatir engkau ditimpa azab minar rahman. Rahman lagi yang dipakai, bukan minallah. Lebih karena ingin mengingatkan rahmat Allah kepada bapaknya. Ulun khawatir engkau ditimpa azab dari Tuhan yang maha rahman. Fatakuna lisyaitani waliya, sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan. Kalau menjadi teman syaitan itu berarti apa? Berpotensi untuk disiksa, disentuh. Nah, ada pemilihan diksi yang bagus juga dari Nabi Allah. Berhati-hati betul. Jadi para ahli tafsir itu memperhatikan kalimat-kalimatnya. Setiap kalimat apa maksud yamasun itu disentuh. Jadi Nabiullah Ibrahim dalam mengingatkan abahnya, ayahandanya itu akhafu ayyamassaka, bukanlah diazab seazab-azabnya yang dikhawatirkan oleh Nabiullah Ibrahim, bukan, tetapi tersentuh saja, terusap oleh azab Rahman, sangat dikhawatirkan. Jadi bukan yang diazab dengan api neraka, bukan yang dikhawatirkan oleh Nabiullah Ibrahim, tetapi apa? Sedikit saja, disentuh saja oleh azabnya Allah Subhanahu wa taala, itu sudah
sangat dikhawatirkan oleh Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya. Baik, 4 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dialog-dialog rasional disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya dengan penuh kelembutan. Yang pertama tadi apa? La yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Kemudian yang kedua disampaikan kepada bapaknya bahwa ulun diberi ilmu yang mungkin belum diberikan kepada pian ilmu. Nabiullah Ibrahim tidak menghardik anaknya, abahnya pian nibahi kada berilmu, pian nibahi jahil, enggak gitu. Yang ketiga, ya abati la ta'budish syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiya. Jangan sampai pian menjadi pengikut syaitan, menyembah syaitan. Maksudnya menyembah syaitan tadi apa? Kesyirikan itu memang dihiasi oleh syaitan sehingga terlihat indah. Kemudian kalau kita mengikuti kesyirikan, kekufuran, maka secara substantif kita menyembah syaitan. Dan yang keempat, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengkhawatirkan ayahnya tersentuh, bukan terbakar, tersentuh oleh azabnya Ar-Rahman, fatakuna lisyaitani waliya, sehingga menjadi teman bagi syaitan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puncak kebaktian seorang anak kepada orang tua itu adalah ketika anak itu mampu menghantarkan orang tuanya ke surga, ke ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak kebaktian. Dan ini diikhtiarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia tidak ingin bapaknya termasuk orang yang tidak diridhai oleh Allah, terjerumus ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Itu yang diinginkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita taat pada kuitan, kalau kita membantu kuitan atau mengirimi kuitan duit atau ya bersilaturahim, itu semua memang bentuk kebaktian yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi puncak kebaktian kepada kuitan itu adalah ketika mampu menghantarkan kuitan kita pada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang menjadi obsesi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dengan segala kelembutannya, kita dengarkan apa balasan bapaknya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Kalau Ibrahim bilang, ayahanda, kalau bapaknya sama sekali tidak menyebut bapak, enggak sama sekali, karena terhijab sudah. Jadi kekufuran itu, Bapak Ibu sekalian, kesyirikan itu menjadikan hati seseorang itu qaswah, keras. Dan ini yang dialami oleh bapaknya Nabi Ibrahim. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Engkau benci kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim. Sebut nama, enggak disebut sama sekali tidak disebut. Ya. La illam tantahi ikamun kada bampi la arjumannak. Pemilihan aku rajam itu lebih sadis dibanding la aqtulan. Aku bunuh kamu. Karena la arjumannak itu kan rajam. Rajam itu dia merasakan sakit penyiksaan, itu kan rajam. Awak dipatak di dalam tanah sampai leher, ditawaki dengan benda-benda yang keras sampai mati, itu rajam. Dan ini lebih sadis. Kalau bunuh saja, tinggal tes, penggal kepala kan selesai. Ya, la arjumannak, akan aku rajam. Wahjurni maliya, sudah,
tinggalkan aku, tinggalkan aku. Malia dalam waktu yang selama-lamanya. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam diusir oleh bapaknya sendiri dari kampung halamannya. Baik, kita persingkat saja. Tapi ngarannya anak nih, saking inginnya bapaknya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, qala salamun alaik. Salamun alaik, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Masih ngucapin salam. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku, sungguh Dia sangat baik kepadaku. Diusir, dihardik, tapi masih ingin memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak balik mengancam, sana ikam, sudah tinggalkan. Mengancam balik enggak? Atau mendoakan kecelakaan? Sudah ayo sudah jam menyampaikan. Mun pen kada hakun biar ya sudah. Enggak begitu ya. Tapi salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi. Masya Allah, lembut betul ya, lembut Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Ada dendam? Enggak ada. Enggak ada. Ada kebencian pribadi? Enggak ada. Meskipun Nabiullah Ibrahim diperlakukan kasar sedemikian rupa. Masya Allah, begitu banyak cerita. Mungkin ada di sekitar kita orang-orang yang sakit hati kepada abahnya. Bahasa parenting itu, mungkin ada orang-orang yang tidak tuntas dalam pengasuhan, sehingga setruman kasih sayang bapak itu tidak dirasakan oleh anak. Padahal tumbang tumbalik bang sudah ya Allah, tapi kada terasa oleh anak. Atau apalagi ketika ada konflik, ada bapak yang cuek, tidak menafkahi dan sebagainya. Banyak di antara orang-orang itu yang kemudian kehilangan rasa bahwa dia adalah abahku. Yang muncul sebaliknya adalah apa? Kebencian, kada mengakui abah dan sebagainya. Nabi Ibrahim, Masya Allah, tabarakallah, diusir, dihardik, tapi tidak ada kebencian, tetap mengharapkan kebaikan bagi bapaknya. Nah, ayat ini harus dipahami dengan ayat yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah menegaskan, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah." Istighfarnya, permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya itu hanya karena janji. Memang Nabiullah Ibrahim memohonkan ampunan kepada Allah untuk bapaknya karena janji tadi sudah di surah Maryam ini. Ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu." Nah, ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Jadi tidak diperkenankan kita memohonkan ampunan untuk orang kafir siapapun itu, meskipun itu anak kita ataupun kuitan kita, tidak boleh. Jadi minta ridha, minta halal ini bukan berarti sama sekali tidak ada hubungannya dengan sikap toleransi, tetapi begitulah agama kita mengajarkan. Jadi kalau ada tetangga kafir dia meninggal, jangan pian bilang mudahan sidin diampuni, enggak boleh. Atau ada juga salah seorang ustadz, tidak perlu juga mempersaksikan bahwa dia orang baik, bahwa kesyirikan dan kekufuran itu kemaksiatan paling tinggi. Mau dibilang apa lagi? Ya, jadi tapi kalau hal-hal yang sifatnya masih berkaitan dengan hubungan-hubungan kemanusiaan, tidak mengapa
kita ikut datang berbelasungkawa kalau dalam bahasa kita itu silakan dan itu bagus, dianjurkan. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Berbuat baik Allah tidak melarang. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yudahiru La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum, terhadap orang yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian, Allah tidak melarang untuk kalian berbuat baik kepadanya. Baik, ya. Gitu. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin, meskipun tidak selesai seutuhnya. Mudah-mudahan tadarus ini menjadi pengingat bagi kita semua, wabil khusus ulun sebelum pian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita, dijauhkan dari segala kesyirikan, jauhkan dari kekufuran. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, berada di atas agama Allah, berada di atas keimanan sampai akhir hayat, juga termasuk keturunan-keturunan kita insyaallah. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.